halo Rasman Botak, sekiranya pun saya melakukan sesuatu, boleh nggak langsung umumkan di Instagram? Itu aja dulu. Boleh nggak kau bilang, halo kau penjahat seks, kau boleh nggak? Itu aja dulu. Boleh nggak? Ini nggak boleh kan? Harus somasi dulu, ya lapor polisi dulu. Ini langsung Hotman itu penjahat dengan botaknya itu yang dadanya yang montok, perutnya yang gendut gitu, lemaknya penuh. Hotman itu penjahat seks. Dia menyalurkan birahinya kepada seluruh ASP. Hotman itu kelainan seks. Mana ada begitu budaya dimanapun? Somasi kagak. Emangnya itu bohong. Dia sendiri ngaku 25 tahun itu jadi klien gua. Tanya Sinar Mas itu yang konglomerat paling besar, ya, hampir semua konglomerat. Setiap hari itu bisa 5 perkara. Berarti gua harus mempersiapkan pembelaan itu mau tidak mau bangun subuh. Itulah sejarahnya kenapa aku sering bangun subuh. Akhirnya dari bawaan tubuh saya udah nggak bisa dirubah. Gua lagi sakit pun di rumah sakit, jam 4 udah bangun. Makanya kalau gua di Singapura jam 5 gua udah melang-langguan kayak orang gelandangan di Orchard Road. Jalan pagi. Itu karena bawaan kerja saya dari dulu, akhirnya terbiasa dari sekarang. Sesudah Krismon, akhirnya praktis gua nggak pernah ke kantor, tanya orangnya. Nggak pernah gua ke kantor. Gua lihat dokumen itu sudah mau muntah gua. Jadi trauma. Jadi gua itu, kayak tadi jam 6.30 accounting, jam 7 semua lah pada datang pengacara, ya. Di sana sudah ada kamar sambil ada gua kadang-kadang gua pakai kolor, ya, kan di kolam renang, ya. Sambil karena aku kan hanya dengan tempo 5 menit, aku udah ngerti gugatan. Mereka datang dan ada perbaiki, dan udah berangkat perbaiki gua pergi sidang, udah. Hukum kesehatan sekarang seperti apa, Bung? Oke, ya kesehatan. Jadi gini, waktu sidang tanggal 20, tiba-tiba kan pas istirahat saya kan kolaps. Itu memang benar, saya lemas banget. Saya pulang ke rumah, diperiksa, kemudian ternyata something wrong dengan tekanan darah saya udah mulai turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit Mitra. Tanggal 21 malam tekanan darah saya, percaya gak? Sudah 95 ke 45, itu sudah katanya itu sudah harus mati. Karena nggak ada tekanan darah sampai 45 di bawah. Rata-rata kan 80 kan. Nah, jadi saya dikasih antibiotik segala macam 3 malam. Akhirnya anak saya langsung bawa saya ke Singapura. Pagi-pagi tiba-tiba ide dia nggak mau pakai pesawat umum biar tenang, langsung sewa private jet bawa ke Singapura. Ternyata dokter Singapura dalam tempo 2 jam langsung tahu lever gua yang bermasalah. Ya, lever gua bermasalah, katanya ada bakteri masuk ke lever gua. Bakteri ini berantem sama sel darah putih kan. Sel darah putih kan membunuh bakteri kan. Bakteri ini mati, menumpuk di lever. Kalau sesudah dia menumpuk, dia berubah jadi nanah, masuk ke darah. Disitulah infeksi di darah. Sekarang seperti apa, Bung? Belum tahu. Kalau Singapura menemukan penyebabnya adalah lever, tapi dari mana masuknya bakteri nggak tahu. Makanya tiap hari saya masih disuntik antibiotik. Di sini ini ada infus nih. Ini ada infus di sini. Ada selang di sini sekarang. Lengket ke darah gua. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tiap hari istri saya suntik. Tapi dengan harapan katanya nanti bakteri yang sudah numpuk itu, kemarin pas saya dicek terakhir di USG sudah berkurang 70%, tinggal 30% lagi. Ini ada nih, tapi saya nggak bisa buka. Ini ada kabel di sini. Ada kabel di sini 2, langsung masuk ke darah gua. Jadi tiap itu sama istri, sama dokter Singapura sudah kasih saya untuk antibiotik sampai tanggal 8 April. Jadi tiap pagi istri saya suntik. Ini sudah ada nih. Kabel langsung ke darah nih. Ini kabel ini. Berarti kayak sahabat aktivitas open juga? Nggak ada masalah. Lu sekarang gua pacaran lagi, dan salahnya bisa. Cantik atau beri gua aja. Bung, makanan. Nggak ada masalah. Saya 38 tahun jadi pengacara tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit kecuali demam berdarah 2 kali. Nggak pernah sakit gua. Itulah. Jadi memang selama ini pegawai saya semua bingung. Bapak kok hebat banget sih, jam 4 bangun kerja sampai malam, jam 10 udah di hulu ini, jam 3 pulang, jam 7 udah kerja lagi.
aku begitu terus menerus. Ya mungkin dokter Singapura mengatakan time to slow down, sudah waktunya untuk slow down. Anak-anak seperti apa pun lebih protektif dan melarang? Oh ya, anak saya semua. Anak saya kan, putri saya kan pengacara di London. Dia ditempatkan di Singapura. Ya, yang ngerawat saya kabar di Singapura dia tinggal di kantornya. Dia anak-anak saya, I'm a happy family gitu loh. Siapa bilang, ada yang bilang sabar banget istrinya. Istri gua baik banget. Coba, aku sini. Sini kau. Ini saksi tiap pagi dia istri gua. Yang milih jas gua tiap pagi jasnya siapa? Ibu. Jas gua itu ratusan. Saya tiap minggu 4 jas baru. Yang milih siapa? Ibu. Ya, yang sediakan sarapan siapa? Ya, kalau dia mau pergi selalu pamit kan? Jadi kepada cewek-cewek atau cowok-cowok yang mengatakan seolah-olah istri saya paling sabar, gua lebih baik dari suami-suami kamu. Gua lebih bagus dari kamu semuanya. Ya, karena aku di rumah itu sangat baik. Ya memang aku nggak munafik. Ya kadang-kadang kalau suka sama cewek, tapi kan ada batasnya gitu loh. Kayak gue sama artis yang dulu, ya gimana? Gue kan manusia normal. Jadi udah tau lah dari Cibubur. Oh ya, saya sudah bilang konglomerat itu asal berperkara pasti nyarinya gua. Ya gua kuasanya Haritanu, udah bayar honor, nggak ada yang gratisan. Ya. Perkembangan kasusnya baru sidang pertama. Kalau sidang pertama itu anak buah yang datang, hanya junior masih kelengkapan surat kuasa. Nanti kalau sudah debat baru saya yang turun gitu loh. Ya, masih nanti sidang 2 minggu lagi. Kenapa? Jadi kasusnya itu sebenarnya sudah lama banget, tahun 99, sudah berapa puluh tahun itu. Sudah pernah dilaporkan pidana juga, sudah pernah di SP3. Itu kasusnya CMNP sudah pernah di SP3 oleh Polda. Sudah pernah itu kalau sebelum udah daluarsa. Orang cinta aja daluarsa apalagi kasus. Ya, kalau udah daluarsa, ya. Jadi entah kenapa dia juga lagi Haritanu. Yang terima uang itu Unibank. Unibank pada saat ibaratnya kau nabung. Katanya dicecat terus. Rasman ngececat. Begini loh. Pesannya begini loh. Halo Rasman Botak. Halo Rasman Botak. Sekiranya pun saya melakukan sesuatu, boleh nggak langsung umumkan di Instagram? Itu aja dulu. Boleh nggak kau bilang, halo kau penjahat seks, kau boleh nggak? Itu aja dulu. Boleh nggak? Ini nggak boleh kan? Harus somasi dulu, ya lapor polisi dulu. Ini langsung Hotman itu penjahat dengan botaknya itu yang dadanya yang montok, buruknya yang gendut gitu, lemaknya penuh. Hotman itu penjahat seks. Dia menyalurkan birahinya kepada seluruh ASP. Hotman itu kelainan seks. Mana ada begitu budaya dimanapun. Somasi kagak, lapor polisi juga kagak. Itu gara-gara dia marah sama saya, gara-gara dia dipecat di Cali, kemudian join sama saya bikin iklan skincare, dia bilangnya aku rebut kliennya. Sampai sekarang di Cali bukan klien gua. Jadi memang dia bikin Cali tak beradab, dia civilized. Sudah tak beradab, ya. Mana ada orang belum, dia kan cuma kuasa. Masa langsung bilang, kau penjahat seks, Hotman. Orang kecuali si gua perkosa orang gua sama asli gue itu selama sebulan ikut saya, dia dansa terus, makanya gue bingung. Dia bilang cantik kau sama cewek itu. Ceweknya kan cewek yang biasa ke bar. Kalau kita bilang kirim dong baju mini lu, ya di Instagram dia lebih seksi lagi foto dia. Orang hampir kelihatan semuanya. Jadi benar-benar itu orang memang pantas lah dia terima hukumannya, dan hanya Hotman lah yang sanggup membuat dia bertekuk lutut sekarang. Oh, itu kan level abang lah ya dia. Apa? Play victim. Iya, play victim sekarang seolah-olah dia menuntut keadilan. Coba tanya, dia tanya buka Instagramnya, kalau tiba-tiba ada orang bilang kau penjahat seks, kau menyalurkan birahinya ke seluruh aspek gue pun dia nggak kenal. Coba dia bilang gitu loh, menyalurkan birahinya ke aspek gue kan ratusan. Ya, dia bilang dia kenal juga kagak, interview juga kagak.
Makanya sekarang Afri yang sekarang ikut jadi terdakwa di BAP mengatakan sudah membantah semuanya. Maka dia mengatakan aku dari awal di frame diarahkan oleh si Rasman. Makanya itu akan, tapi tanpa dihukum pun dia udah dicabut, bahasa sudah habis dia. Sebagai pengacara nggak ada lagi klaimnya dia. Siap-siap aja ntar bininya itu transfer dong Pak, sorry adanya KTP. Bang, berarti Rasman bisa dibilang bukan abang-abang lagi lah ya. Saya udah dokter, udah pulang dari Australia, dia baru lulus SH. SH-nya bentar dari mana, gue nggak tahu. Sekali lagi, saya sudah dokter cum laude, saya udah 20 tahun sama asing. Saya pulang dari Australia di kantor pengacara dengan pengacaranya 700 orang. Yang pengacara internasional semuanya. Saya udah pulang, dia baru jadi SH. Oke. Jadi memang dia bukan level gua dari segi kasus. Kalau sebagai manusia kan kita nggak bisa merendahkan orang kan. Tapi dari segi kasus, apalagi si Firdaus itu sama aja dengan bedakan kaki lima melawan konglomerat dari segi karir. Bahasa Inggris. Itu jauhan kalau saya. Udahlah, nggak usah jawab lah. Ya, kalau saya sudah 5 tahun di Australia, emang pakai bahasa Batak. Apalagi kantor pengacara itu bahasa kan modal utama. Udah deh, nggak usah dijawab deh. Sama aja kita melawan orang nggak benar, udah deh, ada gunanya deh. Itu hanya lawak-lawakan doang. Lihat aja yang akan ada kliennya itu nanti. Yang dua itu, ya. Jadi kepada Rasman dan Firdaus, siap-siap belakang menonton betapa Hotman tiap tahun Lamborghini baru, Asri baru, berlian baru, ya. Karena saya pakai otak, ya. Kau akan iri tiap hari melihat kesuksesan abangmu ini. Yo, halo Rasman, mau lihat Firdaus? Kau bicara tentang cincinmu yang cincin dukun itu. Nih, lu tahu berapa ini lu betok? Ini 120 juta nih. Nggak bohong, ya. Satu cincin 12 miliar, nggak bohong juga. Tapi aku kan nggak suka sombong. Orang cincin dukun aja cincin busuk. Oke, terima kasih. No comment. Bener bang, No comment. musik bang. No comment. Kalau bikin masjid bang, bikin masjid. Pokoknya no comment. Kalau musik bang, Gue nggak mau bicara soal agama. Iya, jangan. Ini kan di Jakarta kan banjir, daerah Kelapa Gading kan sempat kena banjir juga nih. Kalau daerah itu gimana? Rumah saya nggak, kalau rumah saya tinggi, tapi ya keluarnya kan banyak mobil gua. Ada mobil, kepaksa semua mobil mewahnya disimpan dulu. Kan banyak jeepnya, ya, dan aman kok, aman. Menghambat aktivitas di museum. Oh enggak betul. Gua kan banyak kerja di kolam renang. Kalau udah ketemu klien, baru ketemu di kafe-kafe, ya, gitu loh, ya. Tapi kalau maksudnya kalau bicara banjir Nggak ada masalah, nggak ada. Kelapa Gading nggak ada masalah. Oke. Dan ini semua kita udah punya 62 klub. Olivi punya 62 klub, saya sahamnya ada di mana-mana. Atlas terbesar di dunia, hanya dari dividen dia itu udah hanya dari dividen aja cukup membayar gajinya Rasman.